Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Sultan Bintang Alfian, NIM 2002089, kelas Fire and Safety C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas remedial mata mata kuliah pengantar operasional minyak dan gas. Yang pertama, apa perbedaan tahapan dalam pemboran? Yang pertama, eksplorasi. Eh, Pemboran eksplorasi tujuannya yaitu membuktikan adanya hidrokarbon, mendapatkan dan mendapatkan data permukaan bawah permukaan sebanyak mungkin. Langkahnya itu pembuatan rencana pemboran, titik koordinat, evaluasi, perkiraan hidrologi dan tekanan formasi, program lumpur, konstruksi sumur, program carrying, analisa cutting, logging, dan testing. Persiapan program pembuatan jalan jembatan, pemilihan menara bor, dan peralatan yang sesuai pemasangan alat pembantu, jaringan telekomunikasi air, listrik, lalu perhitungan perkiraan biaya pemboran. Pemboran eksplorasi sekaligus mengumpulkan data-data formasi melalui carrying dan pemeriksaan cutting. Lalu yang kedua ada deliniasi, pemboran deliniasi. Tujuannya itu menentukan batas-batas reservoir, menentukan bentuk struktur reservoir, menentukan batas DOC dan VOC. Untuk langkah-langkahnya pemboran deliniasi biasanya 3 atau 4 buah sumur masing-masing di sebelah utara, selatan, timur, dan barat dari antiklinnya. Analisis data perhitungan, perkiraan besarnya cadangan dengan metode volumetrik, perencanaan jumlah dan letak sumur, pengembangan yang harus dibor untuk mengeksplorasi lapisan tersebut. Lalu yang terakhir ada pengembangan. Tujuannya yaitu memperjelas dan mempertajam hasil pemboran sebelum mengetahui rate produksi, mengetahui kumulatif produksi, tes produksi dengan real stream, dan survei lubang bor dengan logging. Langkah-langkahnya itu perencanaan dan persiapan pemboran, sumur-sumur, pengeboran, penyelesaian sumur-sumur, pengembangan rencana dan persiapan pemasangan fasilitas produksi, kegiatan produksi transportasi. Yang kedua itu ada jelaskan definisi dan fungsi dari survei geologis permukaan. Survei geologis adalah penyelidikan secara sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang membentuk lapisan paling atas dan kerak bumi. Dilakukan pemetaan lapangan sebagai alat menentukan lokasi macam-macam formasi secara tepat. Batuan dikumpulkan dari masing-masing bagian lapangan yang dipetakan, diselidiki untuk menentukan umur, urutan kronologis batuan sedimen demi mengetahui posisi struktur yang mengandung minyak. Geologi minyak menggolongkan akumulasi hidrokarbon dalam 3 macam struktur jebakan yang disebut jebakan antiklinal, jebakan patahan, dan jebakan stratigrafik. Fungsinya untuk mengetahui wilayah tersebut terdapat batuan apa saja yang berada di perut bumi. Lalu ada survei seismik, yaitu kegiatan seismik merupakan kegiatan pencarian sumber daya alam mineral di bawah permukaan bumi
dengan bantuan gelombang seismik. Fungsi dari seismik sendiri adalah hasil rekaman yang dapat kemudian diolah untuk mendapatkan informasi mengenai struktur, jenis, sifat fisika dalam batuan. Peranan metode seismik dan eksplorasi migas yaitu memberikan gambaran yang jelas permukaan bawah bumi. Seperti ini gambarnya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui prospek atau tidaknya sumur yang dilakukan eksplorasi. Untuk mengetahui perlu dilakukan penelitian geofisika lebih lanjut di sekitar subcekungan yang telah didelineasi dengan melakukan penelitian metode geofisika yang lebih detail seperti metode seismik D3, 3D, pasif, seismik, tomografi, dan magnet magnetotelluric dari tinjauan parameter fisik yang berbeda untuk mengetahui pola struktur dan keberadaan fluida pada subcekungan tersebut. Lalu soal yang keempat, tahapan produksi dibagi menjadi dua. Jelaskan perbedaannya. Yang ini gambar sembur alam. Sembur alam adalah salah satu metode pengangkatan minyak ke permukaan dengan menggunakan tenaga atau tekanan yang berasal dari reservoir atau formasi di mana sumur berada. Sumur buatan atau artificial lift digunakan untuk mempertahankan tekanan produksi dasar sumur yang berkurang. Hal ini dilakukan supaya formasi dapat memberikan fluida reservoir yang diinginkan. Pada tahap awal, sumur mampu melakukan produksi dengan tenaganya sendiri atau natural flow. Perbedaannya itu ada pada proses tekanan. Lalu yang sumur buatan seperti ini gambar sumur buatan. Lalu yang ke soal nomor 5 yaitu pada saat sumur produksi sudah menurun biasanya akan dilakukan tahap EOR. Jelaskan apa perbedaan dan tujuan dari masing-masing tahapan tersebut. Injeksi air yaitu untuk menambahkan tekanan biar si minyak tersebut naik. Lalu injeksi kimia yaitu untuk memperbesar lubang perforasi agar laju alirnya sesuai target. Injeksi panas yaitu menurunkan tekanan yang terjadi pada reservoir. Tanpa ini, injeksi maupun dengan injeksi disebabkan oleh proses ekstraksi fluida. Lalu yang terakhir, injeksi tercampur. Injeksi gas tercampur adalah proses pendakaan suatu fluida terhadap fluida lain untuk bercampur dan membentuk suatu fase yang homogen sehingga tidak dampak lagi batas, dan masing-masing fluida hasil dari percampuran tersebut dapat keluar dari pori-pori batuan dengan mudah. Lalu soal nomor 6, yang keenam, kegiatan industri migas dibagi menjadi 3. Jelaskan apa perbedaannya. Kegiatan upstream itu adalah bisa disebut tahapan eksplorasi pengeboran. Untuk kegiatan eksplorasi yaitu survei seismik dan survei geologis. Untuk kegiatan downstream
adalah tempat penyimpanan atau transportasi. Lalu kegiatan penunjang ialah kegiatan yang menjual belikan minyak untuk diekspor ke luar negeri ataupun ke dalam negeri untuk dijadikan bahan bakar kendaraan dan produksi lainnya. Dalam pemboran dibagi menjadi 5 sistem pemboran. Jelaskan perbedaan dari 5 sistem tersebut. Yang pertama ada sistem angkat atau hosting system, merupakan peralatan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan mengangkat dan menurunkan peralatan yang ada di operasi pengeboran. Sistem sirkulasi atau sirkulasi sistem peralatan yang dapat membantu lumpur agar dapat bersirkulasi dari permukaan ke bawah permukaan sampai kembali ke permukaan. Sistem angkat atau hosting system adalah suatu dari antara komponen-komponen utama di rig, berfungsi untuk membantu alat memutar di dalam pengebor sumur dengan menyediakan alat-alat yang disesuaikan serta ruang kerja untuk dibutuhkan untuk mengangkat dan menurunkan drill string casing. Lalu fungsi rotary system adalah untuk memutar rangkaian pembor dan juga memberikan beratan di atas pahat untuk membor suatu formasi. Lalu ada BOP system. BOP system merupakan salah satu di instalasi pengeboran, berfungsi untuk mencegah sembur liar pada saat terjadi kick adalah masuk alir fluida formasi ke dalam lubang sumur. Kick terjadi ketika tekanan formasi lebih besar dibanding tekanan hidrostatik. Lalu yang 8, jelaskan definisi atau apa yang dimaksud dengan complective well. Well completion, complective well atau well completion adalah untuk menyiapkan sumur agar dapat memproduksi minyak atau gas optimal mungkin, murah, aman, mudah dan dalam perawatan, dan tidak memberikan efek kerusakan formasi. Lalu yang ke-9, jelaskan gathering system dalam produksi. Gathering system itu sendiri adalah suatu sistem penyimpanan untuk menyimpan hasil dari pemboran yang akan dikumpulkan di sistem pengumpulan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.